Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Sunatmaja, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 2 dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi menceritakan kembali isi dongeng di SD Negeri 3 Lor Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023. Selamat menyaksikan.
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, Pancasila, satu, Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, kelas 2 pasti bisa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Berdiri, tangan jari, Om Swastiastu, Om. Oke, selamat pagi anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ada yang tidak sekolah? Ya, ada ya. Berarti kita hari ini akan mempelajari mengenai materi bahasa Indonesia. Ya, kita lihat dulu materi kita kali ini. Ya, dari isi ya, isi yang akan kita pelajari kali ini mengenai apa yang ada pada layar ini. Yang pertama adalah awal, kemudian dilanjutkan pada tes kelompok, kemudian menyimak video, setelah itu menceritakan kembali. Nah, tujuan dari kita kali ini dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah menceritakan kembali isi dongeng. Kalian kan sudah waktu ini belajar mengenai membaca dongeng. Sekarang bagaimana satu persatu maju ke depan. Nah, dari beberapa itu akan Bapak jadikan kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mewakili kelompoknya maju ke depan satu-satu untuk menceritakan kembali isi dongeng. Oke, kita mulai ya. Nah, kemampuan awal di sini. Nah, yang pertama, siapa yang pernah membaca cerita? Oh, semua, bagus. Siapa yang pernah nonton TV zaman dulu? Hah? Kakeknya. Oh iya, kakeknya. Kalian sudah pernah? Ya, kalian pernah. Dah. Oh ya, oke. Nah, sampai ini Bapak akan bagikan lembar LKPD ya. LKPD. Bapak akan bagikan lembar LKPD. Ya, Bapak akan bagikan lembar LKPD untuk mengerjakan ya. Nah, Dah? Ya. Ya. Semua sudah dapat ya? Sudah, ya. Silakan dibuka pada lembar awal.
Sekarang Bapak perhatikan pada lembar LKPD di samping mengerjakan, kalian juga perhatikan apa yang ada pada layar. Nah, pada pertanyaan awal, Bapak sudah memberikan sebuah pertanyaan. Silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Isi identitasnya, silakan dijawab. Oke, sudah. Oke, jika semua sudah diisi, kemudian Bapak akan lanjutkan. Ya, setelah kalian mengisi pada pertanyaan awal tadi, kita akan masuk kepada tes kelompok. Nah, pada tes kelompok di sini kalian akan melihat di sana gambar yang ada pada LKPD. Di LKPD itu ada 3 buah gambar cerita. Nah, sekarang kalian mengurutkan. Nah, ini untuk cerita pertama. Cerita pertama ini akan masuk pada kelompok pertama. Ini berdasarkan minat ya. Nah, ini cerita kedua. Nah, ini cerita ketiga. Nah, silakan diisi. Mengurutkan. Kan sudah nih, udah diisi. Sekarang nih, mana berdasarkan minat ya. Ada 3 gambar. Sudah diisi. kumpulkan tugas kalian ya. Silakan kumpulkan tugas kalian. Kumpulkan. Ya, silakan. Ya, kumpulkan. Ya, kasih. Kumpulkan ya, kumpulkan. Ya. Terima kasih. Habis. Ya. Oh, ya. Ya. Oke, kalian sudah ngumpul
LKPD. Predela, Bapak cek dulu pada lembaga LKPD. Sudah diisi kok belum? Predela pada cerita 3. Oke, benar ini. Masuk di kelompok 3 ya. Kemudian ya, Abimanyu. Masuk pada kelompok, iya benar, kelompok 3. Silakan Abimanyu. Ambil ya. Siap Abimanyu. Selanjutnya Agung Ganes. Masuk pada kelompok, ya kelompok 3. Silakan. Dinda kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Satya kelompok 3. Nah, itu selanjutnya Chandra pada kelompok 3. Tania pada kelompok 2. Tania. Mira ya pada kelompok 2. Karena pada kelompok, ya betul, kelompok 2. Ya, Erin pada kelompok 2. Cerita kedua ya. Indah pada kelompok, ya kelompok 1. Indah. Amparo pada kelompok 1. Ya, Raya pada kelompok 1. Betul jawabannya. Dan terakhir Revan, ya betul jawabannya pada kelompok 1. Oke, sekarang kalian sudah mendapatkan kelompok. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok ya. Silakan cari kelompok. Untuk kelompok ya. Ya, silakan untuk kelompok. Ya, boleh ya. Iya, iya, sesuai dengan kelompok. Ya di sana duduk ya, duduk di sana. Ya silakan. Oke, sebelum kita melaju ke pertanyaan selanjutnya atau cerita selanjutnya, mari kita simak dulu ya sebentar ini cerita yang pertama. Nah, dari cerita yang pertama Bapak akan jawab ini. Yang pertama ini cerita tentang apa? Tahu kan ya? Iya, cerita tentang semut atau cerita gajah ya, betul, cerita gajah dan semut. Cerita gajah dan semut ini ngapain? Apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo. Ya, ini kelompok 1 pertama, kelompok 1 yang memilih cerita ini. Apa isi dari cerita kelompok ini? Cerita dari gajah dan semut ini. Ayo, apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Ya, gajah dan semutnya ngapain? Gimana pesan dalam isi cerita ini? Iya, bagus, Revan. Ya, betul sekali. Ini karena gajah dengan sombongnya dia menganggap remeh si semut. Akhirnya si semut masuk ke dalam kupingnya si gajah. Makanya jangan sombong atau merendahkan orang lain. Selanjutnya, cerita kedua. Ya, cerita kedua untuk kelompok 2 ini. Sama juga mengenai apa? Jangan apa? Jangan apa? Ayo. Jangan sombong.
sekali. Jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Ini kan kisah antara kelinci dan kura-kura. Betul sekali, kelinci dan kura-kura ini. Mereka beradu cepat dalam lomba lari. Ternyata bukan yang paling cepat yang lari, tapi yang paling bukan paling lambat, tapi lebih tepatnya yang paling yang paling baik dan secara terus-menerus. Artinya kalau bahasa sederhananya itu secara berkelanjutan. Dia terus secara berkelanjutan terus lari, tidak menyerah dia. Sementara ini larinya cepat, meremehkan si kura-kura. Akhirnya siapa yang menjadi juara? Kura-kura, karena kegigihan. Intinya kegigihan. Dia gigih. Ya, gigih dan tekun. Nah ini cerita tiga. Ayo, cerita tiga ini mengenai apa? Kancil dan buaya. Kancil ini sangat pintar mengelabui buaya sehingga tidak dimakan oleh buaya. Lewatlah dia ke punggung buaya, menyeberang menggunakan punggung buaya. Ya. Sementara harimau tidak mau dia dikelabui oleh siapa nih? Lembu atau sapi. Si kerbau ingin mengelabui kancil, ternyata tidak berpengaruh kepada harimau. Betul sekali. Iya, bagus. Ya. Nah, ini ya berdasarkan minat kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing berdasarkan cerita. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang dia pada LKPD kalian. Nah, sebelum kalian melihat LKPD dan menjawab pertanyaan, silakan simak video berikut. Nah, simak video tentang rahasia kaki itik. Nah, ada pada halaman pada buku ini. Sudah kalian dapatkan. Ya, 95. Ya, ini 95. Sebelum kalian baca, kalian simaklah video berikut ini. Rahasia kaki itik ditulis dan diilustrasikan oleh Supriyadi. Produksi Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sebuah hutan tropis di Kalimantan, saat musim hujan telah berlalu, udara yang panas menerpa dan daun-daun mulai merumput. Oh, panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja kolam renang sangat mengasyikkan. Itik memutuskan untuk berjalan-jalan, pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Itik berjalan, dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apa kabar, Tik? Kakimu pendek, kasar, dan dari-darimu berselapu. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri di depan Itik. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Dia pergi meninggalkan sekawanan burung bangau itu. Itik terus berjalan. Setengah jalan menuju kolam, Itik dipanggil oleh burung elang. Kasihan betul kamu, Tik. Gara-gara kamu yang pendek dan kasar, jalanmu terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Burung elang hendak di depan Itik. Lihatlah kakiku ini, kokoh dan kuat dengan kuku-kuku yang tajam. Julukan Itik si kaki pendek dan kasar sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali. Tapi dia tidak mau terlihat menangis seperti ini. Akhirnya Itik sampai ke kolam. Sewaktu dia mulai mendekati tepian kolam, dia berdiri diam menatap kedua kakinya. Kakiku pendek, kasar, dan berselaput. Mengapa aku tak mempunyai kaki-kaki indah seperti mereka? Sementara itu, sekawanan burung bangau kecil itu asyik bermain bola. Suatu ketika, salah satu si bangau kecil terpleset dan Tolong!
Satu sayapnya meraih si laut kecil, lalu menariknya ke tempat aman. Di saat berenang tadi, segera Itik menyadari. Kakiku yang pendek, kasar, dan berselaput ini ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam. Kurang Itik. Sebuah senyuman berkah pada bibirnya. Terima kasih, Tik, telah menyelamatkan aku. Maafkan aku, Tik. Tadi aku mengejekmu. Ya, Itik tahu pada akhirnya setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagi seekor Itik, kelebihan apa lagi yang bisa lebih hebat dari keahliannya berenang? Nah itu ya. Nah itu tadi adalah video dari cerita mengenai rahasia kaki itik. Nah sekarang kalian belajar untuk mendongeng secara lisan di depan. Nah untuk membantu kalian, lihatlah pada halaman 95 yang ada pada buku paket. Di sana kalian lihat kembali cerita yang ada pada video tadi. Nah ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak video. Nah, kita menjawab ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, coba ceritakan kembali si dongeng rahasia kaki itik. Nah, itu kalian satu kelompok mewakili teman kalian. Ya, jadi ini ada 3 kelompok, berarti 3 orang yang masuk ke depan. Yang kedua, siapa yang meminta tolong kepada Itik? Ayo, siapa? Kita masuk ke kelompok. Siapa yang tahu? Siapa yang minta tolong kepada Itik? Siapa? Bang, bagus Depan. Terus yang ketiga, apa pesan moral dari dongeng rahasia kaki itik? Oh, bagus Naya, bagus. Jangan sombong atau merendahkan orang lain. Nah, itu kalian tulis ya pada LKPD. Sudahkah kalian tulis? Ya, lihat dulu, sudah ditulis belum? Jika sudah ditulis, Bapak lanjutkan. Kepada apa? Kepada yang pertama ini, kepada rahasia kaki itik. Nah ini yang paling penting ya. Kalian melisankan di depan atau menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah di sini dalam menceritakan kembali, nah di sini ceritakan kembali ya. Ceritakan kembali itu kalian menggunakan ini. Bapak sudah punya 2 buah wayang kertas. Nah, di sini ada gambar bebek atau itik. Yang kedua mengenai apa? Yang tadi pangau, betul. Nah, kalian satu persatu maju ke depan. Ayo, yang mulai dari kelompok 1 ya. Ya, siapa yang maju ya? Oh, Raya. Oke. Nah. Ya. Ya. Ada suatu hari, ada seekor itik yang ingin berenang di sungai. Itik bertemu dengan bangau. Bangau pun berkata, "Itik, kenapa kakimu sangat pendek dan kasar?" Itik pun pergi dengan wajah sedih. Itik pun pergi dan dengan wajah sedih. Itik pun ke sungai. Ada anak bangau yang sedang jatuh ke sungai. Itik pun bergegas menolong anak bangau. Itik pun bangau pun berterima kasih dengan Itik. Terima kasih Itik telah menolong anakku. Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok kedua. Ya, kelompok kedua lagi. Silakan tidak. Ya. Ada suatu
Oh, kenapa kakiku sangat berat dan kotor dan pendek? Habis itu ada bangau yang jatuh di sungai. Itik pun segera menyelamatinya dengan kaki yang pendek. Habis itu bangau berkata, makasih Itik, kakinya yang sangat pendek itu ternyata berguna. Iya, sama-sama. Ya, sudah ya, bagus, terima kasih. Oke, dari kelompok 3, kelompok terakhir, silakan siapa yang maju? Ya, siapa? Ya. Dengan bahasa sendiri tidak apa-apa, dengan bahasa sendiri. Ya, ya, silakan. Yuk. Ada seekor kucing ingin berdanau. Di tengah perjalanan ada seekor bangau. Bangau berkata, Itik, kenapa kaki kamu pendek dan berselamat? Itik berkata, aku juga tidak tahu. Itik pun melewati seorang bangau. Itik merasa sedih. Dan Itik berkata, kenapa kakiku pendek dan berselaput? Ada seekor itik sedang bermain-main dan satu anak itik tercebur. Dan seekor bangau pun berkata, tolong, bangau. Itik pun menyelamatkan bangau. Ibu bangau berkata, terima kasih Itik sudah menyelamatkan anakku. Ya, sama-sama. Iya, bagus. Ya. Oh, hebat, oh. Ya, Bella hebat itu. Bagus. Nah, tadi kan kalian udah mencerita. Nah, sekarang Bapak akan menceritakan menggunakan bahasa Bapak sendiri ya. Nah, ini Bapak perhatikan semua ke depan. Nah, ini ada dua gambar binatang mewakili dari cerita itu. Nah, coba diperhatikan dengan baik. Nah, di sini ada dua hewan ini atau binatang ini. Nah, sekarang akan bercerita. Nah, pada suatu hari ada seekor burung bangau yang melihat Itik sedang berjalan di tepi pantai atau di tepi danau. Hai Itik, dia bertanya, hai Itik, kenapa kakimu sangat pendek? Ya, bentar ya. Kenapa kakimu sangat pendek Itik? Dia tahu nih, karena sangat berbeda denganmu. Jadinya aku jalannya pelan-pelan, sementara dengan kakimu panjang itu kamu jalannya bisa cepat. Akhirnya Itik dengan perasaan sedih melewati bangau. Suatu ketika bangau sedang mandi, masuk dia ke air, dan ternyata sang bangau ini tidak bisa terbang atau tidak bisa berenang. Lebih tepatnya tidak bisa berenang. Dia hanya bisa berlari cepat. Nah ini datang dia seekor anak Itik atau Itik itu sendiri. Langsung dengan sigapnya dia masuk ke kolam untuk menyelamatkan si burung bangau ini yang sedang tercebur di kolam yang tidak bisa berenang. Akhirnya dia dibantu untuk naik ke daratan. Nah, dia mengucapkan terima kasih. Maafkan aku Itik karena telah memberitahumu bahwa kamu itu kakimu pendek. Ya, sama-sama, tidak apa-apa. Nah, dengan begitu dia memiliki teman yang bernama seekor burung bangau. Nah, pesan dari cerita ini adalah apa? Tidak boleh merendahkan diri sendiri. Iya, tidak boleh merendahkan diri sendiri, terutama dan juga orang lain. Betul sekali, itu pesan cerita yang bisa kita dapatkan. Nah, sudahkah kalian mengisi KPD itu? Sudah. Ya, ini sudah selesai. Jadi pada materi kali ini Bapak akan menilai ya. Pada buku nilai Bapak akan menilai hasil kerja kalian. Oke? Bentar. Bapak akan nilai ya. Oke, Bapak nilai pekerjaan kalian. Ya, silakan dilihat, diperlihatkan. Oke, bagus. Ya, bagus. Semuanya sudah dilihat ya, semuanya.
Ceritakan kembali, bagus. Diceritakan kembali sudah? Oh ya, bagus. Nah, ini sudah bagus. Nilainya ya sudah langsung Pak. Nilai ya. Ya. Oke, sudah bagus. Sudah. Selanjutnya ya. Nah, dilihatkan dulu. Ya, buat ya. Ya, itu sudah. Ya, banyak sudah? Ya. Perjelas sudah? Ya, sudah. Oke. Saja sudah sama Chandra ya. Oke. Nah, Bapak tutup dengan kesimpulan hari ini. Pada cerita rahasia kaki itik, moral yang bisa kalian petik adalah diri kalian, jangan kalian berusaha untuk merendahkan orang lain. Karena apa? Kita tidak tahu kita sendiri punya, di samping punya kelebihan, ada kelemahan. Nah, gunakan kelemahan itu untuk kalian semakin membuat kalian maju dan bertumbuh dalam hal belajar. Oke? Ya. Sekarang Bapak tutup pembelajaran kita kali ini dengan paramo santi. Santi, santi, santi. Oh. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Saya mohon saran dan juga masukan untuk perbaikan video saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi Swastiastu.